Ya, baik. At-tasrifu al-far'i. Ya, kita beri harokat dulu. At-tasrifu al-far'i. At-tasrifu al-far'i. Ya, al-far'i aja gitu ya. Dimatikan ya-nya biar mudah lisan kita ringan. Apa artinya far'i? Far'i artinya cabang. Kok sekarang ngomong cabang, kenapa? Memang kemarin ngomong induk, iya kemarin kan kita sedang bicara tasrif pokok ya Pak ya, tasrif usul. Ini sekarang kita masuk ke tasrif cabang. Ya, far'i itu cabang. Kalau yang halaman 9 kemarin kan tasrif usul ya. Tasrif usul, tasrif pokok, tasrif induk. Kalau far'i cabang atau atakan atau turunan. Ya ada mat tobi'i, kalau belajar tasrif kita ada mat tobi'i itu mat asli, ada mat far'i. Nah, apa itu mat far'i? Ya mat far'i mat cabang ya, cabang-cabangnya turunannya. Ya. Baik. Al-fi'lu al-madi. Nah, ini kata kerja lampau. Pada pasten ya. Ya. Pasten. Ya, waktunya lampau. Ya. Ma huwa madala huwa ialah ma apa yang dalam menunjukkan ala atas hadasin keadaan pada zamanin waktu mado lampau. Mado. Mado lampau artinya ya, mado madi Mado lampau. madi. Ya. Misal kataba. Kataba artinya apa Pak? Kitab tulisan. Ini kata kerja ini. Oh, Kataba artinya menulis. 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 Kalau kitab ya. Kalau kataba menulis. Menulis. Biasanya katanya dari kataba kitab itu. Menulis. Tapi ada kata keterangannya ya Pak ya, telah menulis. Ya, telah menulis. Tapi nanti lama-lama kita nggak usah sebut telahnya ya, menulis. Tapi dalam pikiran kita paham ya, kalau kataba itu waktunya lampau. Ya, karena apa? Ini fi'il madi. Ya. Fi'il madi. Fataha artinya apa Pak? Al-Fatihah apa Al-Fatihah? Membuka. Nah, ini artinya membuka. Kalau Al-Fatihah udah jadi isim kata benda ya, pembuka. Kalau Fataha artinya membuka, ini kata kerja. Ada kata keterangannya telah juga. Qara'a membaca. Ya, gitu. Baik. Berikutnya. Al-fi'lu al-madi. Di atas sudah. Al-fi'lu al-madi, kata kerja. Lampau. Waktu lampau. Terbagi menjadi 2. Apa itu? Yang pertama, mabniun lil maklum. Mabni itu terstruktur atau terbentuk atau terpola ya. Mabniun itu terbangun, tapi di sini diartikan terstruktur aja ya Pak ya. Atau tetap boleh ya. Nanti istilah-istilahnya itu aja. Kalau nggak terstruktur ya tetap gitu artinya kalau mabni itu. Terstruktur atau tetap. Lil maklum artinya aktif. Jadi strukturnya aktif, bentuknya aktif. Kemudian mabniun lil majzul, mabniun tadi artinya sudah Pak, majzul artinya pasif. Ya, pasif lawannya aktif ya, pasif majzul.
Aktif gimana maksudnya? Aktif bergerak atau aktif gimana? Ya aktif aja yang awalannya mau biasanya Pak mengajar, mencuci, ya itu aktif. Kalau pasif diajar, dicuci, dimakan, ya itu pasif. Contohnya kata ba tadi sudah artinya apa Pak? Menulis ya. Menulis. Aktif. Nulis, Menulis aktif. ya, nulis aktif. Kalau pasifnya apa? Ditulis. Iya, Kutiba. kutiba. Kutiba Kutiba. artinya ditulis. Ditulis. Jadi bentuk pasifnya tinggal dirubah ya. Awalannya huruf awalnya dirubah jadi dhammah, huruf kedua dikasrohkan, huruf Kutiba. ketiganya Oh, kutiba. kutiba. Nah, itu jadi Sa'ala. ditulis artinya. Ada. Sa'ala artinya bertanya. Loh ini kok nggak ada awalannya mahnya? Wah awalan mah ini aktif ya bertanya karena aktif ya. Kalau pasifnya apa Pak? Ditanya. Ditanya. Ya, Sulit. ditanya. Suila. Suila. Suila artinya ditanya. Nadoro artinya melihat. Melihat. Kalau pasifnya jadi Nudiro. Dilihat. dilihat. Nudiro dilihat. Sama ini Pak ada kata keterangan waktunya telah semua. Nudiro telah dilihat. Suila telah ditanya. Kutiba telah ditulis. Ya, kemudian koro'a artinya Membaca. Membaca. ya membaca. Baca. Nanti ingat baca Pak Iqra. Iqra Iqra. ya wahyu pertama turun itu kita disuruh membaca. Membaca. Iqra membaca. Ya, ini awal orang jadi punya paham ya itu kan dari membaca. Membaca apa ya terserah. Kalau kita berada di kondangan kan membaca bagaimana sikap orang untuk bersopan santun ya. Cara mengambil makanan itu kan kita harus membaca ya bagaimana sikap orang lain yang lebih baik ya gitu ya membaca lingkungan sekitar tidak hanya membaca buku saja membaca itu mengamati kemudian mengambil pelajaran dari apa yang telah kita amati itu membaca itu wahyu pertama turun nih Pak Iqra kita Bacalah. diperintah untuk banyak membaca banyak belajar dari apa yang telah terjadi atas kejadian yang ada di sekitar kita. Itu membaca kalau alat itu scanner ya itu yang membaca juga ya. Kalau di bandara ada alat detektor itu membaca juga membaca. Ada barang-barang yang berbahaya enggak ini di-scan untuk membaca dia juga. Mesin membacanya kan. Kalau kita kan ya dengan banyak alat ya, dengan mata, dengan telinga, dengan rasa itu membaca. Karena tidak semua orang bersikap itu dengan bicara. Kadang menunjukkan suatu sikap itu menunjukkan bahwa dia tidak suka, tapi tidak bicara. Tapi dari sikapnya, oh dia tidak suka. Oh berarti saya salah ngomong gitu ya. Yaitu kita ngambil pelajaran. Fataha, tadi artinya Bapak Fataha? Al-Fatihah? Membuka. Membuka. Ya betul, membuka. Telah membuka, pasifnya jadi futiha, Dibuka. dibuka. Wa futihatis sama futiha di surat An-Naba ya. Wa futihatis sama dan telah dibuka sama langit. Ya. Pintu-pintu langit. Iya, bahkan ada dua dan di sana banyak pintu-pintu ya, pintu langit. Pintu langit. Enggak kelihatan di atas ya. Itu langit dunia yang kita lihat itu nanti langit akhirat itu pintu-pintunya banyak ya seperti kita mau masuk tes apa ya itu melalui pintu 1 tes wawancara pintu 2 tes apa lagi gitu ya banyak pintu yang harus dilalui. Amaro artinya memerintah. Amir artinya pemerintah. Amaro. Amirul Mukminun ya julukan Umar bin Khattab itu Amirul Mukmin yang memerintah kaum mukmin ya. Amaro memerintah. Amir.
Amaro memerintah, umiro diperintah. Kita ingat kalau umir ini nanti umir tuh saya telah diperintah. Kalau umiro ini dia, ini domirnya dia huwa Pak. Telah diperintah. Umir tu wa ana minal muslimin. Demikianlah aku diperintah. Umir tu aku diperintah. Wa ana minal muslimin dan aku Wama umiru. ya ada juga ya wama umiru. Kalau itu nanti domirnya hum ada tambah wau tambah alif Pak umiru gitu ya. Adalah diperintah. Umiru ini nanti jamak. Domirnya hum. Ya nanti kita berikutnya kan belajar ya tasrif turunannya. Umiro, umiro, umiru. Tasrif yang ketiga itu. Nah nanti ada 14 ya. Kata kerja lampau itu berubah menjadi 14 bentuk. Kok banyak amat? Sedikit itu ya. Ya, baik. Berikutnya adakah yang perlu diulang Pak, ditanyakan yang ada masih ganjalan ini fi'il madi, tasrif far'i ini. Ya. Ya maaf, suara Ustadz kecil ya. Kecil. Oh, kecil Pak. Tapi saya dengar jelas kok Ustaz. Oh, berarti yang di saya masalahnya ya. Coba Bapak barangkali Pak ya, ini lebih keras kalau pakai headset Pak. Oh iya. Earphone ya, itu lebih jelas Pak. Ya. Ya, atur nuhun. Pak Hasan terdengar kecil ya. Coba yang lain, Bapak yang lain, Pak Surga, Pak Ismana, terkecil nggak suara saya? Iya, saya juga nggak pakai handset, kecil kelihatannya. Kalau saya pakai handset jadi jelas. Iya mungkin. Ntar saya nyari yang kecil. Iya, nggak apa-apa. kecil ya baik. Ini, Ya. tapi suaranya jernih, Tan. Tapi jelas ya. Jelas. Tapi terdengar gitu maksudnya, nggak gedededededek. Jelas, Iya. jelas. Ya, baik. Memang idealnya pakai headset ya Ustaz ya. Saya juga enggak. Jadi teleponnya dimasukin ke telinga. Ya, baik kita lanjut ya. Berikutnya tasriful fi'il madi maklum. Nah, ini kita masuk tasrif cabangnya dari fi'il madi lengkapnya ini, Pak ya. Tasrif fi'il madi maklum. Maklum tadi artinya aktif. Tasrif artinya perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari fi'il madi. Fi'il madi artinya kata kerja lampau ya Pak. Di atas sudah, saya nggak perlu tulis lagi. Maklum artinya aktif. Ya, aktif. Aktif. Baik. Ini langsung kita bagi aja Pak. Supaya mata kita langsung fokus ya. Ada 3 kelompok ini. Ada 3 kelompok. Ini al-mutakalimu ini yang punya jagoannya ya. Yang bicara. Mukhatabun itu orang kedua. Kita belajar bahasa Indonesia kan ada orang pertama, orang kedua, ghaibun orang ketiga. Mukhatabun artinya yang diajak bicara. Yang diajak bicara. Artinya orang yang hadir ya Pak. Yang hadir. Yang hadir bisa kita ajak bicara, kita bisa ajak diskusi, kita bisa pinjami uang. Kalau kita lagi nggak punya uang, pinjam uang dong. Itu kan yang hadir ya. Kalau yang nggak hadir ada susah itu. Walaupun ditelepon, kalau yang nelpon Pak Taryono kan nggak diangkat karena udah ketahuan mau pinjam uang itu. Iya. Ini yang hadir aja ya Pak ya. Kalau sekarang walaupun nggak hadir kan bisa diperintah. Ya kadang bisa, tapi kadang kan gitu ya. Ini yang nelpon siapa bos? Kerjain aja bosnya, nggak usah diangkat teleponnya. Ya anak buah nakal juga. Ghaibun artinya gaib. Gaib gimana maksudnya nggak hadir? Orang yang tidak hadir.
Ya, kalau tidak hadir kan hanya bisa disebut, bisa dibicarakan saja, tidak hadir. Iya. Susah dikendalikan Oh, waktunya, susah diperintah juga susah, juga mau ditanya juga gimana ya. Walaupun ada telepon ya, tidak selalu ya. Ini begitu. Jadi kalau ibun itu orang ketiga. Kalau orang ketiga itu artinya dia Pak, ini semuanya artinya dia kelompok tiga ini. Hanya beda jumlah ya. Dia semua. Yang dua ini artinya kamu. Kelompok dua ini kamu. Nah, kelompok satu ini artinya saya sama kami. Nah, kami sama saya. Baik, diberi nomor untuk memudahkan nunjuk. Nomor 1, kataba, kataba, katabu, katabat. Nomor 4, katabata. Nomor 5, katabna. Nomor 6, katabta. Nomor berapa nih? 7 ya Pak ya, katabta. Katabtuma 8, katabtum 9, katabti 10, katabtuma Tuma 11, katabtuna tun 12, katabtu 13, katabna 14. Nah, inilah kata kerja ya, Pak. Nanti selalu begini. Satu kata kerja itu bisa diturunkan menjadi 14 bentuk begini. Artinya semua membaca ini menulis maaf ya. Kataba artinya menulis. Tapi ini salah satu kelebihan dari bahasa Arab, dibedakan laki-laki dan perempuannya, dibedakan juga jumlah orangnya. Kalau kita, kata kerja kita dalam bahasa Indonesia kan kalau menulis itu kan berlaku. Mau 2 orang, mau 3 orang, mau banyak orang yang menulis saja. Semua Pak orang. Camat menulis ya. Pak Camat dan Pak RT menulis. Pak Camat, Pak RT, Pak RW, dan seluruh warga menulis gitu ya. Menulisnya nggak pernah berubah. Tapi kalau bahasa Arab, bahasa Quran, kataba dia satu orang laki-laki telah menulis. Ya, ini orangnya satu orang dan laki-laki. Kalau yang menulis perempuan sudah beda lagi, bukan kataba. Katabat dia satu orang perempuan menulis. Katabat ini ya Pak, lil mu'anas yang ini itu untuk perempuan. Yang atas lil mudzakkar ini untuk laki-laki. Jadi 1, 2, 3 ini laki-laki. Yang bawah ini perempuan. Ya, untuk perempuan ya. Lil mu'anas, li untuk mu'anas perempuan. Lil mudzakkar. Nanti kita ketemu dalam bentuk seperti ini Pak, nanti di Quran juga ya. Kata kerjanya berubah-berubah seperti ini. Jadi kalau kafaru, nanti ketemu misalnya kafaru. Ini sering banget kita ketemu ini kafaru. Coba Pak, ini bentuk nomor berapa ini seperti ini? Ada wawu dan alif di belakang ini bentuk nomor berapa? Mau dan baru Ya, tiga. Berarti mereka para laki-laki telah kafir. Nah, begitu arti lengkapnya ya. Jadi yang kafir itu orang kafirnya banyak nih. Mereka para laki-laki telah kafir. Tahu dari mana kok banyak orang? Ada wawu sama alif di belakangnya itu. Itu berarti pola yang ketiga, wazan yang ketiga. Katabu sama itu. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita lanjut ya Pak. Mohon maaf, garisnya hilang. Ya, Bapak ini ya tulis. Kalau perlu ditulis, kalau enggak juga enggak apa-apa. Karena ini sudah urut aja. Kataba, dia satu orang laki-laki telah menulis. Kataba nomor 2 tambah alif di belakangnya itu. Itu identitas juga Pak. Oh, berarti yang menulis 2 orang. Laki-laki perempuan? Laki-laki ya. Kataba, dia atau mereka berdua laki-laki telah menulis. Nomor 3 katabu. Nah, itu wawu sama alif yang belakang identitas juga itu jamak berarti orangnya banyak.
mereka para laki-laki telah menulis. Ya, begitu, Pak. Jadi orangnya dibedakan, jumlah orangnya, ketika jumlah orangnya berbeda, bentuk kata kerjanya juga berubah. Ya, ini yang tidak ada di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, Pak Daryono. Ya, di bahasa Inggris orangnya nggak dibedakan ya, jumlah orang ya sama ya. Iya, iya. Work itu WORK itu kan Work, bisa kerja. berlaku untuk Baik, baik. satu atau dua atau tiga ya. Ya. Lupa. Bisa ya. Ya. Ya, bahasa Indonesia juga gitu ya. Bekerja itu ya bisa berlaku untuk satu orang, dua orang, tiga orang, atau banyak orang ya pakai bekerja saja. Nah, bahasa Quran dibedakan. Lebih dirinci, lebih detail. Nomor 4, 5, 6 sama Pak, artinya yang di atas hanya untuk perempuan. Katabat, dia satu orang perempuan telah menulis. Nomor 5, kata bata, mereka berdua perempuan telah menulis. Kata pena, mereka para perempuan telah menulis. Nah, ya nomor 6. Jadi apa artinya goibun ini? Kelompok 3 ini artinya semuanya dia, tapi dianya satu orang, dianya ada 2 orang, dan dianya banyak orang. Kalau dia banyak orang kan mereka artinya apa? Dia kumpulan dari dia itu sama dengan mereka. Yang nomor 3 dan nomor 6 mereka. Baik, sampai di sini masih ada ganjalan, Pak, yang perlu diulang. Kata. Alhamdulillah. Lancar, Tad. Ya, lancar ya. Baik, kita lanjut. Nomor 7, 8, 9 artinya semuanya kamu ini, Pak. 10, 11, 12 nah, artinya semuanya kamu. Hanya beda laki-laki dan perempuan. Yang 7, 8, 9 itu laki-laki. Ya, jumlahnya 1 ya. Katapta, kamu satu orang laki-laki telah menulis. Kataptuma, kamu 2 orang laki-laki telah menulis. Katabtum, kalian para laki-laki telah menulis. Ya, yang 10, 11, 12 itu yang untuk perempuan. Lil mudzakar artinya laki-laki ini, Pak. Ya, laki-laki. Lil mu'anas artinya untuk perempuan ya, kata kerja untuk perempuan. Katapti, kataptuma, kataptum. Ya. Baik, kita lanjut. Adakah yang masih ketinggalan? Perlu diulang? Dari orang kedua ini mukhatab, orang yang diajak bicara. Tidak ada ya, Pak? Lancar? Lancar. Ya, baik. Kita lanjut. Yang kelompok 1, mutakalim, yang diajak bicara ini. Pembicara ya, mutakalimun itu pembicara. Ini al-mutakalimu itu juga salah satu sifat Allah, itu al-mutakalim. Sifat Allah itu punya sifat al-mutakalim. Apa artinya? Senantiasa menyapa hambanya, senantiasa berbicara dengan hambanya, al-mutakalim. Kok nggak pernah diajak bicara? Mungkin karena antena kita ini ya berkarat, jadi rada susah menerima sinyal. Padahal Allah senantiasa menyapa, berbicara ya. Lewat apa? Lewat banyak kejadian. Frekuensinya Banyak salah. kejadian yang datang kepada kita, kejadian-kejadian. Karena Allah mengingatkan kita biasanya lewat kejadian. Ini kok anak kok bandel amat ya? Biasanya Allah itu tidak berkata kepada kita, ya kamunya kurang memberi contoh, anak kamu bandel gitu ya, misalnya gitu. Kurang beri contoh, kurang beri teladan sebagai orang tua. Kamu lebih asik sendiri, beranak dibiarin aja, nggak dapat keteladanan misalnya ya, akhirnya jadi bandel ya. Mohon maaf ya, bisa karena begitu ya. Dan ini terjadi, ini anak-anak sekarang kan lebih banyak diasuh oleh HP ya daripada oleh orang tuanya. Diasuh oleh HP Pak sekarang, oleh dunia maya. Apa yang mereka dapatkan tuh? Lebih akrab dengan game, lebih akrab dengan ya tontonan itu daripada dengan orang tuanya sendiri.
Kejadian Pak sekarang itu, betul nih kejadian. Ketika asik main game itu, orang tuanya nelpon itu blokir loh Pak. Blokir. Iya Ini diblokir bisa kejadian tuh. nih. Kejadian betul ini. Orang tua nelpon tuh blokir karena lagi asik main game, Mbak, nggak mau diganggu. Ya ini pun kejadian seperti ini pun ini bagian dari Allah sedang menyapa kita dan memberikan nasihat. Ini akibatnya kamu salah didik gitu ya misalnya begitu. Ya itu nanti kalau sudah sepuh lebih kerasa lagi ya. Sudah sepuh tinggal berdua suami istri ya, udah kakek-kakek, nenek-nenek, orang tua di misalnya di Jakarta, di Bekasi atau di Bandung gitu. Anak-anak udah kemana, ada yang di Sumatera, Kalimantan atau Surabaya gitu ya, beda kota. Pas orang tua sakit ditelepon, dia bilang lagi sibuk Pak, nggak mau datang dia, nggak mau datang. Telepon lagi, ini sibuk banget Pak, nggak mau datang. Dia lebih sibuk, lebih ini mohon maaf ya, lebih memprioritaskan urusannya sendiri. Kalau kita sebagai orang tua kan prioritas urusan anak ya Pak ya. Tapi begitu kita besarkan anak-anak, ada yang seperti itu. Anak-anak itu lebih memprioritaskan urusannya sendiri. Kurang peduli dengan orang tuanya. Itu pun bagian dari Allah menyapa. Oh ini kamu dulu salah didik nih ya anak-anak. Kamu kurang berbakti sama orang tuanya. Ya begitulah kira-kira ya. Allah selalu menyapa dengan kejadian-kejadian yang kita bisa ambil pelajaran untuk evaluasi diri. Baik, kita lanjut. Nomor 13, katabtu. Nomor 14, katabna. Nomor 13, katabtu, saya telah menulis. Ya. Katabna, nomor 14, katabna, kami telah menulis. Katabtu ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Lil mudzakar, lil mu'annas, tergantung siapa yang bicara. Katabna juga begitu ya, bisa ibu-ibu PKK juga bisa bilang katabna, kami telah menulis. Terus bapak-bapak yang sedang kerja bakti juga bisa katabna, kami sedang menulis apa? Order kopi 20 gelas. Bala-bala 2 piring ya misalnya gitu ya, katabna kami telah menulis Bala-bala order kopi, order untuk pas sambil ya, minum kopi, baik. Ya, sampai di sini adakah yang ini Pak masih mengganjal? Ustadz nanya Ustadz, kalau yang kami berdua itu masuk 13 atau 14 Ustadz? Misalnya kami berdua telah menulis, masuk Ya, 14. Ya. masuk 14 ya. Oh, 14. Masuknya 14 ya. Katabna ya kami berdua katabna. Ya. Kami karena nggak mungkin katabtu, kalau katabtu saya aja ya. Ya. Katabna kami. Kalau kami kan bisa 2 orang, 3 orang ya. Bisa jamak ya. Ustaz, Ya. kalau seekor kucing sedang makan, telah makan, Nanti pakai katanya sama ya Pak. Kucing itu kata gantinya huwa juga. Dua. Berarti huwa berarti akala. Akala. Kalau kucing betina nanti juga hiya ya itunya kata gantinya ya, enggak beda sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris pakai it ya untuk kata ganti binatang. Kalau dalam bahasa Arab sama ya, seperti orang dianggap orang ya. Ya, seperti kata gantinya sama seperti orang. Kalau jamak kerbau-kerbau ya hum aja, hum mereka ya banyak. Tahu dari mana? Ada di Quran. Kata gantinya burung hudhud kan huwa. Burung hudhud yang diajak bicara Nabi SAW itu kata gantinya huwa. Dia laki-laki satu. Dianggap muzakkar. Iya betul burung. Karena burungnya laki-laki ya jantan. Iya beda ya Sade. Seperti semut juga ratu semut itu jadi itu juga mu'annas sadar ya waktu zaman Nabi Sulaiman. Kalau semut, kalau jamak bisa itu namlatu ya, namlatu kan namlah ya Pak. Namlah itu ada tak marbutohnya
itu perempuan itu. Makanya kata kerjanya kolat. Kolat itu seorang perempuan berkata, siapa? Namlatu. Kan ada namlon, semut laki-laki, ada namlatu, semut perempuan. Itu yang di ayat yang itu yang bicara dengan Nabi Sulaiman itu Ratu semut. namlatu itu semut perempuan ya, ratu semutnya. Ratu semut. Jadi dari sini bisa kita ambil pelajaran yang memerintah semut itu perempuan ternyata, ratunya itu Iya, perempuan. betul, Ratu. Namlatu itu. Kola namlatu. Jadi berkata ini si raja semut, ratu semutnya perempuan. Ya, kita tahu dari mana yang memerintah semut itu semut perempuan ya, dari kata kerjanya itu kolat, bukan kola. Kalau kola itu berkata dia satu laki-laki. Kalau kolat dia berkata satu orang perempuan. Siapa? Namlatu, seekor semut betina. Jadi lebih jelas ya, sudah jelas dijelaskan laki-laki perempuan. Ustaz nanya Ustaz. Iya. Kalau untuk binatang Ustaz, tadi kan ada laki-laki perempuan. Kalau kita nggak tahu membedakan, misalnya kita melihat itu ikan lele banyak kan, kita nggak tahu lele itu laki-laki atau perempuan kan nggak tahu. Itu dalam bicara ini dianggap laki-laki atau bagaimana? Kalau dianggap laki-laki ya, dianggap laki-laki. Kecuali kalau dianggap laki-laki dia protes, misalnya protes terus ngambek nggak mau digoreng gitu. Berarti dia perempuan gitu ya, kita ubah lah gitu ya. Kalau kita anggap laki-laki kok nggak protes ya udah laki-laki. Jadi dengan Ustadz, ya. Ustadz, jadi dengan ilmu sorop itu kita bisa jadi dokter kandungan berarti ya? Iya. Gimana maksudnya Pak? Bisa dijelaskan? Ya bisa mengetahui jenis kelamin gitu. Oh iya bisa ya, kalau sudah di-scan kelihatan titiknya, oh laki-laki anaknya ya, sudah kelihatan ya ketika dia apa itu. Dipaksakan aja ini. Iya. Kalau enggak dianggap laki-laki ya, lebih dominan ke laki-laki menyebutnya. Iya. Ustaz, untuk berarti ini bentuknya itu semua berbeda, kecuali untuk orang laki-laki masalah bentuk kedua tadi ya. Yang kata tuma sama kata tuma itu ada 2, 1,8 sama 11. Iya, betul Pak. Bentuknya sama, tapi nanti dalam kalimat kita bisa bedakan ini laki-laki atau perempuan ya, kamunya itu ya. Kalau kalimat sebelumnya itu bicaranya Khadijah, kemudian Khadijah dan Maryam, berarti kata tuma itu kamu berdua perempuan gitu ya. Kalau kalimat sesudahnya atau setelah sebelumnya itu bicara Nabi Ibrahim dan Ismail, berarti kata tumanya itu laki-laki begitu ya. Karena itu ganti nama, kata ganti nama. Ada fa'ilnya, pekerjanya, pelakunya. Lakunya berarti pasti disebut sebelumnya atau sesudahnya. Nanti di kalimat lebih jelas. Iya. Ya cuma ini aja yang sama saja, yang kata cuma sama kata cuma ini ya. Yang lainnya beda semua. Iya betul Pak. Ya baik, kalau sudah tidak ada yang masih ada. Tanya lagi Ustaz. Ya. Ini kalau yang berapa? Yang 3 nih katabu ya. Katabu berarti lebih dari 3 ya. Dia apa mereka ya? Iya, nomor 3 mereka para laki-laki telah menulis. Nomor 3 itu 3 dan nomor 6 itu mereka itu Pak. Kalau 9 kata betum berarti kalian. Ya, kalian ya. Oh kalian. Yang jamak dari kamu, kalian ya, kamu sekalian. Nomor 9 itu kata betum, kamu sekalian, laki-laki telah menulis. Nomor 12 kata tuna, kalian para perempuan telah menulis, kamu sekalian. Kamunya banyak ya, kalian, kamu jadi kalian. Ustaz, ya silakan Pak. Ini berlaku juga bagi yang ini berarti ya, madi yang majhul juga ya.
Nanti madi matul urutannya juga sama seperti ini. Sama ya. Nah, tinggal dirubah dari kataba menjadi kutiba ya Pak. Oh, kutiba, kutibu. Kutibu ya Oh ngikuti. iya iya iya. Saya pernah dengar kata uhilat lakum. Oh iya, uhilat selakum dihalalkan bagi kamu itu. Ya. Baik, kita lanjut atau masih ada Pak yang mau ditanyakan diulang? Maklum. Majhul. Tinggal ngapalin perubahannya aja tadi. Ya, enggak usah dihafalkan Pak, tinggal lihat tulisannya aja. Kita hafalkan aja. Kataba itu kata dasar. Kalau 2 orang kataba tambah alif, itu berarti dia 2 orang telah menulis laki-laki. Katabu, mereka laki-laki alif. telah. Penambahan Kenapa? huruf. Iya, penambahan hurufnya dan perubahan harokatnya ya. Nah, nanti hafal sendiri insya Allah Pak, karena kan kita ulang-ulang terus ini ke depan. Ulang terus. Ya boleh ya, kita nyanyikan dulu biar ini. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Ya, saya ulang lagi. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Ya, coba Pak Daryono, diulang Pak. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Katabata, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Iya, betul ya. Baik, ada yang mau coba? Bapak yang lain? Saya Ustaz, bagus. Ya, Pak bagus, silakan. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Ya, katabtu, katabna. Baik, 1 kali lagi silakan siapa yang mau coba Pak? Ya, sukarelawan silakan. Ya Ustaz, coba Ustaz. Ya, Pak Bagas. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, Ya. katabata, katabatuma, katabatum, katabati, katabatuma, katabatunna, katabatu, katabana. Ya, baik. Sekarang kita rubah ya, Pak. Kita rubah ini. Ya, halaman berikutnya. Jalasa kita masukkan ke rumus kepala. Jalasa. Ya. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum, Jalasti, jalastuma, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Jalasat ini duduk. Baik, kita lihat ya Pak. Kita lihat di depan sekarang. Kita tebak ya bentuknya nanti pola nomor berapa. Sekarang kita tebak-tebakan ini. Nah, Bapak lihat polanya yang tadi ya. Nanti kita tentukan, kita identifikasi polanya nomor berapa. Innalladzina Kafaru. Mana? Ini Pak. Yang mana? Kafaru. Yang mana? Kafaru. 3. Ya. 3. mereka. Kafaru 3. Ya, betul. Ya, andanya apa? Kok bisa mereka? Ada Ada wawu, ada alif. Wawu alif.
Wawu alif. Ya. Jadi pola nomor 3 ini Tiga. Pak. Ya, kafaru. Tandanya apa ini kafaru ada alif nih. Kafaru. Mereka Berarti kafir. artinya apa? Kafaro ingkar. Kalau Mereka kafaru laki-laki berarti kafir. Mereka ya, laki-laki kafir. mereka Telah kafir. para laki-laki telah kafir, Kafir. telah ingkar ya. Telah begitu, Pak. ingkar. Baik, kita cari lagi ya. Nanti Bapak tentukan identifikasi ya. Aangzarta. Nah, belakangnya ta. Angzarta, depannya belakangnya ta. Coba Pak. Tujuh. Ya, berarti 7 ya. Pola nomor 7. 7. Angzaro dari kata angzaro itu memberi peringatan. Kalau aangzarta, kamu satu orang laki-laki telah memberi peringatan. Gitu ya. Aangzarta. Baik, kita lanjut lagi. Tad nanya dulu Tad. Ya. Tad berarti itu kalau membaca Al-Quran itu nggak boleh kita berarti di anjar ya? Oh iya, nggak boleh karena ini angzarta satu kata. Iya itu kan bahaya tadi. Nggak enak. Anggar. Ya, angzar nggak boleh. Andar napasnya habis gitu ya. Andar gitu. Anjar kalau itu misalkan kan alaihim anjar gitu kan. Boleh berhenti nggak boleh tadi ya? Nggak boleh. Ya, tapi kalau misalnya berhenti karena memang napasnya udah habis banget ya, ulangnya nanti dari depan lagi ya Pak ya. Dari depan lagi. Karena ini kan satu kata. Aangzarta atau aangzartahum ini juga udah jadi kata majemuk, ini satu kata, satu kesatuan. Aangzartahum. Aangzarta itu kata madi, fi'il madi, ditambah hum itu sebagai objek ya. Kamu satu orang laki-laki memperingatkan mereka. Mereka. Baik, kita lanjut ya Pak. Ya, insya Allah karena tujuan kita belajar sorab ini agar lebih akrab dengan Al-Quran, kita akan tarik kembali Quran untuk latihannya insya Allah nanti. Baik, ini khotama. Coba Pak, kalau bentuk begini tasrif nomor berapa ini? Khotama. Nomor 1. Iya, nomor 1. Jadi artinya apa Pak? Khotama menutup. Arti lengkapnya gimana? Khatam, selesai, menyelesaikan. Allah telah menutup. Telah menutup. Ya. Menutup. Dia satu orang laki-laki. Telah menutup. Satu laki-laki telah menutup. Ya. Siapa nih dia satu laki-laki ini menutup? Ini berikutnya Allah. Loh, kok Allah laki-laki? Ya. Karena tidak ada kata bahasa Arab yang khusus untuk Allah ya. Jadi dia sama dengan dia satu orang laki-laki, tapi ini laki-laki dalam lafaz. Laki-laki dalam lafaz. Kalau kita dalam lafaz dan juga dalam jenis kelamin. Kalau kita khotama, Pak Daryono misalnya khotama. Pak Daryono telah menutup. Ya, berarti Pak Daryono itu memang laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki. Tapi kalau khotama Allah itu memang khotama ini jenisnya muzakar, tapi dia muzakar dalam kata saja, bukan muzakar laki-laki dalam jenis kelamin. Kenapa Allah tidak berjenis kelamin? Ya begitu ya Pak ya. Jadi jangan salah nanti khatamallahu karena sudah belajar sorab, dia satu orang laki-laki telah menutup. Allahu, siapa Allah? Allah telah menutup. Allah itu satu laki-laki, enggak begitu. Enggak, ini laki-laki ini dia khotama ini laki-laki dalam kata saja atau lafaz, tapi tidak dalam jenis kelamin. Ya begitu ya. Seperti juga kul huwallahu akad. Huwa itu kan satu laki-laki. Huwa. Dia satu orang laki-laki. Kul huwa. Dia satu orang laki. Allahu Allah. Oh Allah satu laki-laki. Dia huwa itu di situ juga laki-laki dalam lafaz saja, bukan lafaz Jenis kelamin. laki-laki dalam jenis kelamin. Ya, kenapa Allah tidak berjenis kelamin seperti kita manusia? Ya, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya, baik, kita lanjut lagi. Nah, ini Pak,
amanu. Keberapa Tasrif untuk Tiga. nomor 1? 3. Ya. Dari kata Wawu alif. amana beriman. Kalau amanu jadi apa artinya, Pak? Telah Satu beriman. orang Mereka laki-laki telah Satu orang beriman. beriman. mereka Ya, mereka Oh, para laki-laki telah telah beriman. beriman. Betul. Kita lanjut lagi, cari lagi. Ya, kalau ini Pak, amanah. Ya, coba ini pola nomor berapa ini? Nomor 1. Ya, nomor 1. Amanah beriman. Ya, Aman. beriman. Betul. Yes, Amanah kalau satu laki-laki lagi ya, beriman. lah Kalau beriman. ini laku ada wawu ada alifnya. 3. Nah, ya. Laku artinya laki ya bertemu. Kalau laku mereka laki-laki telah bertemu. Ya, gitu, Laku Pak. bertemu. Iya. Laku. Itu berasal dari, berarti hanya dua huruf ya. Lam dan kop aja itu ya. Itu ada yang dihilangkan Pak dari kata laki ya. Kata Oh, dasarnya Oh, laki ya. laki ya. Ada ya. Karena ini mengandung huruf ya ya. Ya. Ada perubahan. Kalau kata kerja yang mengandung huruf alif, wawu atau ya nanti ada perubahan bentuknya. Bisa. Maksudnya kurang beraturan gitu ya. Jadi Baik. bukan laki yau gitu ya, bukan yang nggak boleh. Enggak, iya. Enggak, Pak. Karena pengucapannya rada susah. Baik, ini kolu. Ada wawu, Qalu. ada alif. 3. Sama. Ya, Wawu dari alif kata juga. kola satu orang laki-laki telah berkata. Kalau kolu, mereka para laki-laki telah berkata. Ini wawu sama alif ya. Ini Ya. identitasnya untuk pola nomor 3. Wawu. Lagi nih, kholau. Ada wawu, Sama. ada alif. Sama. Wawu dan alif. Iya. 3 juga. Sama, ya, nomor 3. 3. Kola itu kembali. Kolao, mereka para laki-laki telah kembali. Ya, begitu, Telah Pak. kembali. Ya, gampang ya Pak ya. Bisa dipahami nih. Allah. Untuk yang kholau itu berarti dari kholaya, kira-kira gitu ya, Ustaz? Dari kola. Oh, bukan. Oh, ada gitu. alifnya juga Pak. Oh, Ada alifnya. Kola. Yang Kola. mengandung huruf alif ya. ya, khola. Mengandung huruf yang akan merubah Oh, ya. aturannya. Lam alif. Jadi, Khola. ya, baik. Kita lanjut. Kita kembali ke Laptop. ini. Sekarang kembali ke laptop. Zahaba artinya pergi. Ada yang berkenan untuk merubah, Apa? menyanyikan zahaba. Zahaba. Berarti dia seorang laki-laki telah pergi. Zahabu. Zahabtuma, zahabtum. Zahabna. Zahaba pergi. Kemudian fataha. Fataha artinya membuka. Membuka. Fatihah. Membuka. Ya. Fataha, fatahu. Fatahna. Fatahta, fatahtuma, fatahtum. Fatahti, fatahtuma, fatahtunna. Fatahtu, fatahna. Akala artinya makan. Kala akala akalu. Akala, akalu. Akalat, akalata, akalna. Akaluna. Akalta, Akalta, akaltuma, akaltum.
akalti, akaltuma, akaltuna, akaltu, akalna, Akal tuh saya telah makan. Akal tuh akaltu. Saya telah saya telah makan. akaltu. Ya, Tuna, kok makan lagi? Iya. Akal tuh itu udah lewat maksudnya, Pak. Akal tuh saya telah makan. Kok sekarang minta makan lagi? Ya tadi makannya sudah maksudnya sudah lewat. Sekarang udah lapar lagi. oh ya, Iya. Kharaja artinya keluar. Kharaja, kharaja, kharaju. Kharajat, kharajata, kharajna. Kharajta, kharajtuma, kharajtum. korotuna, korostu, koros, Nah, nah, ya. Dakola artinya masuk. dakola masuk. Ya. Coba siapa ini Pak Bagus? Dakola. Dahola, dahola. Dahola, dahola, daholu. Dahola, daholat, daholata, daholatna. Daholata, daholatuma, daholatum. Daholat, daholati. Daholatuma, daholatunna. Daholatu, daholatna. Lahnya dimatikan ya Pak. Yang Daholti, nomor 789 lahnya dimatikan. Dakol gitu ya. dakol, dakol, Lahnya ditutup. Dahol. bukan dakolai. Dahol tak dahol tuma dahol tum ya Iya. iya Dakolti, dahol ti dahol tuma dahol tuna tuna, dahol tu dahol nah Dahalna. yes Ya, betul begitu. Dan nanti kita ketemunya begitu ya di Al-Quran bentuknya dalam 14 ini fi'il madhi. Ya seperti tadi. telah, Telah, kemudian satu laki-laki, dua laki-laki, dia atau kamu, kami atau kita ya. Kita ambil contoh lagi ya. Kenapa ini senang ke Quran ya. Contohnya Quran biar kita lebih ngena maksudnya. Ya baca Quran, oh ini pola nomor berapa ini ya gitu. Kita lihat. Ya, dari kata ja'ala Pak ini ya, ja'ala. Kita ketikkan ja'ala, nanti kita ketemu dalam banyak bentuk ini. Ja'ala artinya menjadikan, telah menjadikan dia satu orang telah menjadikan. Baik, ini di Al-Baqarah 66. Ini ja'alna. Wah, maka ini kata kami menjadikan ya, maka ja'alna. Untuk nomor berapa Pak? Ja'alna. ja'alna, nomor 14 Iya, berarti artinya apa Pak? kami telah menjadikan Iya, kami betul. semua Iya, telah. kami semua telah menjadikan. Kita lihat lagi. Oh, ini ja'alna lagi ya. Ja'alna nomor 14 ya, kami telah menjadikan. Oh, ini 14 lagi, banyak 14 ya. Ja'alna, kami telah menjadikan. Ya. Sudah habis ya, yang lainnya kayaknya ini. Kalau ini bentuk nomor berapa, Pak? Yang mana? Ja'ala, nomor 1. Iya, nomor 1. Kalau ini, Pak, bentuk nomor berapa? Apa itu? Ja'alu. Oh, taj'ala. Oh, itu kata pesuruh ya, kata perintah. Ya, kita belum belajar ini nanti. Aja'al. Iya, aja'al. Fi'il mudorek. Mudorek itu waktunya sekarang dengan akan datang atau
apa dalam bahasa Inggrisnya apa Pak? Continuous tense ya. Continuous tense. Continuous present Dan- atau future ya. Dan future. Ya. Nanti di halaman berikutnya kita belajar untuk sekarang kita yang past tense dulu. Past tense. Ya, past tense dulu. Ya, kita lihat lagi. Ya, banyaknya ja'alna ini di ayat ini. Nah, ini ayat berapa? An-Nisa ayat 33 juga ja'alna lagi nih. Pola nomor berapa tadi Pak ja'alna? Kami telah menjadikan Nomor 14. nomor 14 ya. Kalau fama ja'alallah, ini ja'ala Satu. Sama. satu Ja'ala ya. satu. Satu. Allah telah menjadikan ya. Ya begitu Pak, sepertinya waktunya sudah Ya. Oke. sudah selesai ya waktunya Ya. untuk dinas.